Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih strategi funneling, teori strategi funneling tapi dengan contoh iklannya. Jadi teori funneling ini sebenarnya udah banyak banget orang yang ngulas. Saya juga waktu kuliah MBA dulu, teori funneling ini selalu dibahas dan memang teorinya tuh manis atau cantik gitu. Cuman sih jujur aja baru ngerti itu belakangan, baru ngerti itu sekitar tahun inilah semenjak pandemi ya 2021 lah. Sebelumnya saya bingung gimana cara prakteknya. Oke, itu corong atau funnel dan seterusnya, tapi apa yang harus saya lakukan itu saya bingung sebetulnya. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah ngerti. Nah, di video ini buat teman-teman yang masih bingung juga kayak saya waktu dulu, insya Allah akan saya kasih lihat contoh-contoh iklannya dan iklan-iklan apa saja sih yang saya gunakan dan kenapa itu penting. Oke, saya bahas teori sedikit aja, untuk detailnya silakan teman-teman googling sendiri. Pertama, sebenarnya funneling itu udah kuno ya sebenarnya. Ini kuno, jadi ada yang baru namanya flywheel. Ini keren banget teorinya. Nah, kalau teman-teman mau ngerti flywheel harus tahu funneling karena dia pengembangan dari funneling. Itu flywheel marketing itu keren banget. Lalu intinya funneling marketing itu kan adalah customer journey dari customer. Makanya dia bentuknya itu seperti corong. Sebentar saya scroll. Dia bentuknya itu seperti corong ya. Dimana customer itu pertama dia belum tahu, lalu dia tahu, lalu dia ngerti atau paham, lalu dia tertarik, lalu dia beli. Jadi kenapa corong bentuknya besar ke sedang lalu ke kecil, karena memang dari atas orang yang belum tahu sama orang yang udah beli itu jumlah audiensnya pasti mengecil. Nggak mungkin orang yang belum tahu produk Anda ada 1 juta orang, tapi yang beli adalah ada 20 juta, itu nggak mungkin. Ibaratnya itu audiens kita di Indonesia ada 250 juta orang, target marketnya 250 juta orang, tapi yang beli ada 400 juta, itu nggak mungkin. Itu logika standar, alias itu konsekuensi logisnya, karena memang seperti itulah. Kita audiensnya besar, jadi dia tahu, belum tahu ke tahu, lalu ditahu dia ngerti, lalu ngerti dia ke tertarik. Karena memang tidak semua orang yang belum tahu akan tahu, tidak semua orang yang tahu akan ngerti, tidak semua orang yang ngerti akan tertarik, dan tidak semua orang yang tertarik akan beli. Nah, saya harap Anda paham itu. Jadi intinya adalah customer journey. Nah, ini level-level ini banyak banget orang yang membeda-bedakannya ya, macam-macam. Ada yang sebutnya cold market, ada yang sebutnya warm market, ada yang disebutnya hot market. Lalu kalau saya lebih sukanya ke tofu, mofu, sama bofu. Apa itu tofu, mofu, bofu? Tofu adalah top of funnel, atasnya funnel. Mofu adalah middle of funnel, tengahnya funnel. Dan bofu, bottomnya of funnel. Oke, itu teori singkatnya. Kalau nggak ngerti, saya harap teman-teman googling aja untuk lebih detailnya, karena udah banyak banget yang ngebahas. Jadi saya mau fokus ke contoh-contoh iklannya. Oke, ini adalah saya sudah kotret tofu, mofu, bofu, top funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Saya sudah bagi per Facebook Ads, Google Ads, dan Shopee Ads, serta lain-lain. Jadi contoh iklannya, kalau untuk nargetin orang yang di tofu, yaitu save audience. Jadi kalau teman-teman ngiklan ngiklan pakai save audience itu yang demografinya kita tentuin, lalu umurnya, lalu kita tentuin lagi interestnya terhadap apa, itu yang sudah ada di sudah ada di Facebook, itu namanya save audience. Sama LLA itu adalah look alike audience. Jadi kalau teman-teman punya data di FB Pixel FB Pixel Anda itu sudah mengenerate web visitor, lalu FB engage misalkan, atau people who add to cart, itu bisa di-generate namanya menjadi LLA atau look alike audience. Itu mainnya di tofu, di top of funnel. Kenapa ini penting? Teman-teman tahu kalau main di tofu itu konversinya ke bofu sampai dia jadi beli itu masih panjang. Jadi teman-teman secara umum harus sadar kalau main banyak di tofu, teman-teman harus siap budget yang besar. Oke? Lalu turun ke bawah di middle of funnel itu di web visit, IG visit,
IG Engage, FB Visit sama FB Engage. Ini kerennya FB Pixel ini. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti FB Ads, jadi FB Ads itu keren banget di Facebook Pixelnya. Kalau nggak ada Facebook Pixelnya, ya ibaratnya FB Ads itu percuma lah. Karena FB Pixel itu seperti daftar hadir, dan daftar hadirnya itu bisa tahu, oh si A itu dia pernah ke sini, si B pernah ke sini, si C pernah ke sini. Dan itu udah enak banget, sudah terorganisir oleh si Facebook. Kita bisa cek audiens orang-orang yang yang sudah visit profile kita di Instagram, visit profile kita di Facebook, atau visit website kita. Itu bisa dicek loh pakai FB Pixel, makanya itu keren. Jadi ini orang-orang yang sudah web visit, IG visit, visit profile ya, sama engage, kasih like, komen dan sebagainya, itu kehitungnya adalah MOFU karena dia sudah terpapar oleh konten kita. Dan ini lebih mudah untuk dikonvert ke BOFU daripada ke TOFU. Daripada TOFU untuk kebeli, oke? Lalu di bawahnya ada BOFU. BOFU itu orang yang sudah add to cart di FB Pixel. Jadi ini juga bisa ngedetect, kalau teman-teman websitenya yang ada add to cart, ini bisa ngedetect berapa orang-orang yang sudah melakukan itu. Artinya kemungkinan besar orang itu sudah sangat tertarik mau beli, entah alasannya apa, mungkin lupa atau apa, dia nggak jadi beli aja. Nah itu bisa kita targetin, bisa kita iklanin untuk dia jadi beli, untuk bisa keingetin. Dan ini yang membuat keren juga kalau teman-teman jualannya di banyak channel, itu kita bisa upload database customer kita. Kalau dulu zamannya email ya, email marketing, kita upload email, kita collect email dari customer kita. Sekarang sebenarnya udah nggak terlalu zaman ya. Kita bisa upload WhatsApp, jadi upload nomor HP. Jadi sekarang kan Facebook sama Google itu sudah mendeteksi nomor HP. Jadi satu nomor HP itu satu orang lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa upload Excel atau CSV ke Facebook, sehingga Facebook bisa menargetkan database customer kita. Dan pakainya nomor HP, bukan email. Pakai email juga bagus, tapi sekarang mostly orang pakai nomor HP. Oke, dan itu lebih valid karena email kadang nggak dibuka lah, atau pakai email lama lah, dan seterusnya. Itu main di BOFU. Lalu di Google Ads, yaitu ada interest atau demografi, itu kurang lebih sama kayak saved audience-nya Facebook. Lalu ada similar, itu sama seperti look-alike-nya Facebook. Lalu ada search ads. Jadi kalau search ads ini orang yang belum tahu brand Anda, nggak peduli siapa dia, nggak peduli dia age-nya, umurnya berapa, nggak peduli demografinya apa, interest-nya apa, tapi dia key in search. Jadi orang yang nge-search di Google Search nanti akan muncul, diiklankan oleh kita. Itu adalah BOFU, orang yang masih cold. Ketika dia ngeklik, dia berubah menjadi MOFU karena jadi tahu brand Anda, tahu produk Anda, dan dia akan tercatat di FB Pixel dan akan tercatat juga di Google Analytics. Nah, Google Analytics sama FB Pixel ini sama fungsinya. Itu seperti daftar hadir yang tadi saya jelaskan. Di bawahnya sama, ada web visit, lalu ada ads click, orang yang sudah ngeklik ads di Google Ads bisa kita targetin lagi. Lalu bisa YouTube view. Jadi kalau teman-teman punya YouTube yang banyak pengunjungnya, kita bisa nargetin orang tersebut. Asalkan ya video YouTube-nya nyambung sama produk. Kalau video YouTube-nya nggak nyambung sama produk teman-teman, jadinya nggak warm market, nggak MOFU. Lalu ke bawahnya kurang lebih juga sama seperti Facebook, kita bisa upload database customer, sehingga kita bisa nargetin dia di YouTube, bisa nargetin dia di di Google AdSense, di blog, di baca berita website dan seterusnya. Lalu di Shopee di TOFU-nya itu adalah iklan pencarian. Jadi seperti Google pencarian ya, jadi nggak peduli audiensnya apa, nggak peduli dia latar belakangnya apa. Kalau orang sudah nge-search itu artinya dia akan tahu ke produk kita, akan tahu ke konten kita di Shopee. Lalu ada organik, sebenarnya sama aja, kurang lebih sama organik sama iklan pencarian, orang yang nge-search. Cuma iklan pencarian kita bayar, kalau organik kita nggak bayar. Lalu di Shopee ada produk serupa. Ini adalah kenapa saya masukkan ke MOFU atau ke warm market, karena yang paling keren dari produk serupa itu dia bisa meretargeting orang yang sudah belanja, sudah mengunjungi toko kita atau mengunjungi produk kita. Di retargetingnya di homepage atau di mana, itu keren banget produk serupa. Lalu ada fitur broadcast, ini jangan nggak dipakai teman-teman. Broadcast atau pengingat di Shopee itu perlu dipakai karena
itu kemungkinan besar adalah orang yang sudah add to cart ke Shopee kita atau sudah menjadi followers kita, dan itu harus kita reach lagi dengan ngasih broadcast. Itu udah ada fiturnya di Shopee. Lalu ada CPAS. CPAS ini bisa kehitung MOVU sama BOVU. Jadi CPAS itu singkatnya adalah sebenarnya FB Ads, cuman pakai Facebook pixelnya Shopee, itu aja. Jadi kita ngiklan di Facebook pakai Facebook pixelnya Shopee, jadi menargetkan orang-orang yang mengunjungi produk kita di Shopee, tapi ngiklannya di Facebook, yang bayar kita bukan Shopee. Oke, itu penjelasan umumnya. Kalau bingung search aja soal CPAS di channel saya ini. Lalu yang lain-lain, nah ini mungkin banyak orang nggak tahu. Organik oke lah. Contohnya konten YouTube saya ini termasuk tofu untuk bisnis saya. Jadi mungkin ada di teman-teman di sini yang ngepoin ini si Gani Rezaki ini ngemeng doang atau apa sih, cek deh tokonya apa, ada di deskripsi, klik lalu dia jadi tahu, dia berubah jadi WOM, walaupun belum tentu beli, tapi setidaknya dia berubah menjadi MOVU. Lalu ada jemput bola. Nah ini penting, mungkin teman-teman belum tahu. Jadi kalau ada chat di Shopee, chat di WhatsApp, chat di DM IG, itu adalah kan orang-orang yang warm market. Sekali lagi ingat, teorinya adalah mengubah warm market menjadi beli ketimbang, itu lebih mudah ketimbang membuat cold market jadi beli. Jadi kalau orang yang sudah pernah chat ke Anda di Shopee kayak di Tokopedia kayak di DM IG kayak di WhatsApp kayak, itu coba jemput bola, cobain kontak lagi, entah seminggu kemudian, seminggu kecepatan lah, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian. Kalau yang saya lakukan itu biasanya untuk audiens yang 3 minggu belum, kurang lebih ya, 3 minggu ngechat dan adem ayam aja kita rechat, kita jemput bola, apa kabar Bun, apa kabar Kak, syukur-syukur dia jadi beli, walaupun sebenarnya efektivitasnya rendah sih, 1 minggu paling dapat 1 orderan juga sudah syukur. Cuman itu kan gratis gitu teman-teman, dan itu warm market. Ingat, itu adalah warm market, seharusnya lebih mudah untuk digoyang untuk dia beli. Lalu BOVU-nya untuk lain-lain ini adalah broadcast WhatsApp. Nah, jadi kalau teman-teman orderan dari Shopee kayak Lazada kayak Tokopedia kayak Bukalapak kayak, kan dapat nomor HP ya. Itu nomor HP-nya itu bisa digunakan masukin ke Google Ads sebagai DB customer, atau juga bisa ke Facebook Ads sebagai DB customer, database customer. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu, yaitu kita bisa juga broadcast WhatsApp. Nah ini lumayan banget, dan ingat, broadcast WhatsApp-nya pakai yang resmi ya, jangan pakai yang abal-abal, jangan pakai yang pakai bot gitu. Itu pelan-pelan pasti langsung diblok. Mendingan yang resmi, udah banyak kok yang resmi. Kalau saya pakainya Kiskus, ini saya nggak di endorse ya, saya pakainya Kiskus, dan banyak juga orang lain yang menyediakan jasa broadcast resmi dari WhatsApp-nya atau dari Facebook. Oke, nah lalu saya pakai yang mana aja? Saya pakai ini. Jadi di Facebook orang yang sudah web visit dan sebagainya saya pakai. Ini saya sudah nggak pakai, asalnya pakai, ternyata konversinya rendah. Lalu saya pakai juga yang ini, orang-orang yang sudah add to cart sama DB customer, saya targetin lagi di Facebook untuk branding. Lalu saya pakai search ads. Kalau yang ini saya nggak pakai, interest, lalu similar atau save audience-nya Google. Lalu ini juga pakai untuk retargeting. Jadi MOVU itu kan sebenarnya intinya retargeting. BOVU juga retargeting, tapi lebih hot lagi DB customer. Karena orang yang sudah beli, harapannya dia repeat order. Nah jangan lupa, di bawah BOVU ini ada sebagian kecil orang yang kecewa. Orang yang kecewa ini jelas nggak akan beli. Karena kalau orang udah kecewa ngasih bintang 1, dia nggak akan beli lagi, tapi itu sebagian kecil sih. Sepengalaman saya sebagian kecil, nggak tahu di bisnis teman-teman. Lalu di Shopee saya pakai semuanya, iklan pencarian pakai, organik ya semua juga pakai, produk serupa saya pakai, CPAS juga pakai, cuma saya belum pakai CPAS di Google. Lalu lain-lainnya organiknya saya ada blog, ada beberapa blog pribadi, ada blog tutorial, ada channel YouTube ini juga termasuk organik untuk tofu, lalu ada channel tutorial dan lain sebagainya. Saya banyak beberapa platform untuk organik ini. Lalu jemput bola ini saya sudah lakukan kurang lebih 4 bulan dah, 4 bulan kurang lebih. Sebenarnya nggak terlalu signifikan sih ya, seperti saya bilang tadi, paling seminggu cuma 1 yang order, tapi itu lumayan banget karena gratis, cuma tinggal re-chat aja. Ingat, itu gratis. Lalu terakhir adalah broadcast WhatsApp. Ini efektif banget, alhamdulillah efektif banget, karena alhamdulillah tingkat repeat order kami itu
sekitar di 15%. Jadi kita nge-broadcast dengan ngasih voucher di Shopee sama Lazada, jadinya orang mau beli lagi gitu. Itu lumayan banget karena kita nggak perlu ngiklan di Facebook, nggak perlu ngiklan di Google Ads, di Shopee nggak perlu, dia langsung masuk ke WhatsApp-nya dia ngeklik, dia belanja karena pakai voucher. Itu lumayan banget, konversi ini sampai 8%. Dari yang kami WhatsApp itu 8%-nya check out. Itu lumayan banget karena yang kami WhatsApp adalah orang-orang yang memang sudah beli, orang-orang yang mau repeat order. Biayanya berapa? Itu kurang lebih sekitar Rp500 per WhatsApp, per chat WhatsApp ya. Makanya saya bilang yang resmi, jangan yang pakai yang bot. Banyak juga yang menyediakan bot, jangan mau, tolong jangan mau karena percuma. Oke, sekian aja, 15 menit, ini termasuk video terpanjang karena memang cukup kompleks. Kalau misalkan bingung, tanyakan di kolom komentar di bawah, atau boleh tonton berulang-ulang, atau mungkin nanti kalau memang topik ini mungkin menarik buat Anda, silahkan tuliskan di kolom komentar, saya akan bahas yang lebih detail. Sekian saja tutorial ini atau tips ini. Selamat praktek, jangan lupa ilmu tanpa praktek percuma ya teman-teman. Langsung praktek, lebih baik banyak praktek sedikit ilmu daripada banyak ilmu sedikit praktek. Ingat, kita dagang harus hajar, mulai aja dulu kalau kata Tokopedia. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.